Dunia yang kita tempati hari ini sebenarnya adalah sebuah anomali. Selama 2,5 juta tahun terakhir, planet bumi lebih sering berada dalam kondisi beku daripada hangat. Kita menyebutnya zaman es. Dan ketika es menguasai kutub, wajah peta dunia sama sekali berbeda dengan apa yang Anda pelajari di sekolah. Coba bayangkan, jika kita memutar waktu mundur ke 20.000 tahun yang lalu, sebuah periode yang oleh para geolog disebut Last Glacial Maximum. Saat itu, permukaan air laut global berada 120 meter lebih rendah daripada hari ini. Apa artinya 120 meter tersebut? Itu setara dengan menumpuk Monas di atas Monas, lalu membuang air laut setinggi itu. Hasilnya, Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Natuna mengering total. Di sana, terbentang sebuah benua raksasa yang kita sebut Sundalan atau paparan Sunda. Luasnya mencapai 1,8 juta kilometer persegi. 2 kali lipat luas Pulau Greenland, atau lebih besar dari gabungan seluruh daratan Eropa Barat. Sundalan bukan sekadar jembatan tanah kosong. Ini adalah surga tropis yang menjadi pusat populasi. Namun, surga ini hilang, tenggelam oleh salah satu bencana banjir terbesar dalam sejarah manusia. Dalam pembahasan kali ini, kita tidak hanya akan membahas geologinya. Kita akan mengungkap misteri sungai hantu yang mengalir di dasar laut, padang savana aneh yang membelah hutan tropis, dan bukti bahwa nenek moyang kita adalah saksi mata dari kiamat iklim purba ini. Apakah benar Sundalan adalah Atlantis yang sesungguhnya? Mari kita selami benua yang hilang di bawah kaki kita. Untuk memahami Sundalan, kita harus melihat urat nadinya. Hari ini, jika Anda melihat peta Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, Anda melihat dua sistem sungai yang terpisah, Sungai Kapuas dan Sungai Musi. Tapi, tahukah Anda bahwa secara genetik, ikan-ikan air tawar di kedua sungai ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat? Ini cukup aneh, karena ikan air tawar tidak bisa menyeberangi Laut Asin yang memisahkan kedua pulau itu sekarang. Lalu, bagaimana mereka bisa bersaudara? Jawabannya tersembunyi di dasar laut. Pada awal abad ke-20, seorang geolog Belanda bernama Gustaaf Molengraaf memetakan dasar Laut Jawa dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu alur-alur lembah sungai purba yang masih terukir di dasar laut. Dulu, Kapuas dan Musi hanyalah anak sungai. Mereka menyatu di tengah daratan Sundalan, membentuk sebuah sungai induk supermasif yang kita sebut sistem Sungai Molengraaf. Sungai ini adalah monster hidrologi. Ia mengalir deras ke arah utara, membelah daratan yang kini menjadi Kepulauan Natuna, dan akhirnya bermuara di cekungan laut Tiongkok Selatan. Panjang dan debit airnya diperkirakan menyaingi Sungai Mekong atau bahkan Sungai Nil. Bayangkan sebuah ekosistem sungai raksasa yang penuh dengan kehidupan. Buaya muara raksasa, ikan-ikan purba, dan mamalia besar berkumpul di tepiannya. Dan yang paling penting, manusia. Selama ini arkeolog sibuk mencari jejak manusia purba di gua-gua pegunungan. Padahal, logika peradaban mengatakan manusia selalu memilih tinggal di dekat sumber air besar, di dataran rendah. Temuan terbaru di dasar Laut Selat Madura dan jejak paleorifer sungai purba lainnya mengindikasikan bahwa pusat populasi Sundalan sebenarnya berada di sepanjang tepian Sungai Molengraaf ini. Situs-situs hunian terbaik nenek moyang kita kemungkinan besar kini tertimbun lumpur sedalam puluhan meter di dasar laut, dan kita mungkin baru menggores permukaannya saja. Selama ini, film dokumenter selalu menggambarkan zaman prasejarah Indonesia sebagai hutan hujan tropis yang tak berujung. Tapi sains terbaru mematahkan mitos itu. Sundalan memiliki wajah ganda yang mengejutkan. Analisis serbuk sari polen purba dari dasar laut menunjukkan bahwa ketika zaman es mencapai puncaknya, iklim bumi lebih dingin dan kering. Hutan hujan tropis menyusut, mundur ke arah pegunungan di Sumatera dan Kalimantan. Lalu apa yang mengisi kekosongan di dataran rendah bagian tengah? Jawabannya adalah koridor savana, sebuah padang rumput luas membentang dari semenanjung Malaya, melewati area yang kini menjadi Laut Jawa, hingga ke Jawa Timur dan Bali. Ini menjelaskan sebuah misteri biologi yang membuat pusing para ahli zoologi selama puluhan tahun. Di Jawa, kita memiliki fosil hewan-hewan padang rumput, seperti badak, banteng, dan predator puncak seperti makan tutul. Namun, hewan-hewan ini tidak ditemukan di Kalimantan. Kenapa demikian? Padahal tanahnya menyatu. Hal ini disebabkan karena koridor savana ini bertindak sebagai jalan tol selektif. Hewan-hewan pelari cepat dan pemakan rumput bermigrasi dari Asia daratan menyusuri koridor ini hingga ke Jawa. Tapi mereka menghindari masuk ke utara, ke arah Kalimantan, karena di sana masih tertutup hutan hujan purba yang lebat. Ada juga faktor geologis yang sering dilupakan. Tanah berpasir atau sandy soil barrier. Bagian tengah Sundalan terbentuk dari batuan granit yang tererosi menjadi tanah berpasir miskin nutrisi. Tanah ini tidak bisa menumbuhkan pohon buah-buahan yang rimbun. Ini menjadi tembok kematian bagi hewan arboreal yang hidup di pohon,
seperti orangutan dan siamang. Inilah sebabnya, meskipun Kalimantan dan Sumatera pernah menyatu secara fisik, populasi orangutan di kedua pulau itu terpisah secara genetik selama ratusan ribu tahun. Mereka tidak bisa menyeberang lewat tengah Sundalan karena tidak ada pohon untuk bergelantungan dan tidak ada buah untuk dimakan di jalur savana berpasir itu. Sebuah isolasi geografis yang terjadi di tengah daratan luas. Lantas, siapa manusia yang menghuni benua yang hilang ini? Selama puluhan tahun, teori populer mengatakan nenek moyang orang Indonesia datang dari Taiwan, out of Taiwan theory, sekitar 4.000 tahun lalu. Tapi, bukti genetika dan arkeologi terbaru mulai menantang narasi tunggal ini. Teori out of Sundaland yang didukung oleh ahli genetika Stephen Oppenheimer mengajukan argumen radikal. Jauh sebelum migrasi dari Taiwan, Sundaland sudah menjadi rumah bagi populasi manusia modern, Homo sapiens yang padat dan maju. Penemuan lukisan gua tertua di dunia di Sulawesi yang berusia 45.000 tahun dan di Kalimantan sekitar 40.000 tahun membuktikan bahwa manusia di kawasan ini sudah memiliki kemampuan seni dan pemikiran abstrak yang setara atau bahkan lebih tua dari manusia gua di Eropa. Penduduk Sundaland diduga sudah melakukan eksperimen awal domestikasi tanaman seperti talas dan tebu dan memiliki teknologi maritim dasar. Mereka hidup makmur di delta Sungai Moleng Raaf yang subur. Namun, kenyamanan ini tidak bertahan selamanya. Mereka hidup di atas bom waktu iklim. Proses tenggelamnya Sundaland adalah tragedi terbesar dalam sejarah prasejarah Asia Tenggara. Dan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui 3 hantaman besar yang disebut meltwater pulses. Yang paling mengerikan adalah meltwater pulse satu bukaan, diafragma, sekitar 14.500 tahun yang lalu. Bayangkan, dalam periode ini, air laut naik hingga 16-20 meter hanya dalam waktu kurang dari 500 tahun. Ini adalah kecepatan yang mengerikan. Jika di rata-rata garis pantai bisa mundur ratusan meter hanya dalam masa hidup satu orang. Bagi penduduk Sundaland, dunia mereka kian menyempit setiap hari. Dataran rendah yang subur perlahan berubah menjadi rawa asin, lalu tenggelam menjadi laut. Sungai-sungai tawar tempat mereka minum berubah menjadi air payau. Savana tempat berburu tenggelam. Jutaan hewan mati atau terdesak ke dataran tinggi yang sekarang menjadi pulau-pulau kita, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Dan ini menciptakan gelombang pengungsi iklim pertama di dunia. Penduduk Sundaland terpaksa lari. Sebagian lari ke dataran tinggi menjadi leluhur suku-suku pedalaman, dan sebagian lagi terpaksa beradaptasi dengan laut. Tekanan untuk bertahan hidup inilah yang diduga memicu inovasi teknologi maritim. Nenek moyang kita dipaksa menjadi pelaut ulung karena daratan mereka hilang. Mereka menyebar ke Filipina, ke Pasifik, bahkan ada jejak genetika yang menyebar hingga ke Madagaskar. Diaspora ini membawa serta bahasa, teknologi, dan sebuah trauma kolektif. Disinilah sains dan mitos bertemu. Hampir semua peradaban kuno memiliki cerita tentang banjir besar yang menghancurkan dunia. Kisah Nabi Nuh, epos Gilgamesh di Mesopotamia, hingga legenda Atlantis oleh Plato, Profesor Santos dari Brasil, dan Stephen Oppenheimer dari Oxford berspekulasi. Mungkinkah kisah Atlantis sebenarnya adalah memori yang terdistorsi tentang tenggelamnya Sundaland? Sundaland memiliki semua syaratnya. Wilayah luas seukuran benua, iklim tropis yang makmur, dan hancur tenggelam oleh air bah dalam waktu singkat. Meski arkeologi belum menemukan kotak emas di dasar Laut Jawa, fakta geologisnya tak terbantahkan. Kita sedang berjalan di atas puncak-puncak gunung dari sebuah benua yang tenggelam. Kisah Sundaland mengajarkan kita satu hal penting. Peta dunia tidaklah permanen. Perubahan iklim pernah menghapus daratan seluas Eropa dari peta bumi dan mengubah sejarah manusia selamanya. Hari ini, saat kita menghadapi kenaikan air laut global lagi, mungkin sudah saatnya kita belajar dari leluhur kita di Sundaland. Mereka beradaptasi, mereka berlayar, dan mereka bertahan. Bagaimana menurut Anda? Apakah peradaban Sundaland menyimpan teknologi yang belum kita temukan? Tulis teori Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menjelajah waktu bersama kami. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar sejarah kita tidak ikut tenggelam.